Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu surat dalam Al-Quran yang memuat petunjuk dan bimbingan yang sangat berharga bagi kehidupan kita, yakni surat Fussilat. Surat Fussilat adalah surat ke-41 yang terdiri dari 54 ayat. Surat ini diturunkan setelah surat Al-Mu'min. Surat Fussilat berisikan 54 ayat dan diturunkan di kota Makkah sehingga termasuk dalam golongan surat Makkiyah. Fussilat artinya adalah yang dijelaskan. Dinamakan surat Fussilat karena berhubungan dengan lafaz Fussilat yang terdapat pada permulaan surat ini. Adapun yang dimaksud dengan yang dijelaskan adalah ayat-ayat yang diperinci dengan jelas tentang hukum-hukum keimanan, janji dan ancaman, akhlak budi pekerti, berbagai kisah, dan lain sebagainya. Nama lain dari surat Fussilat adalah surat Hamim, karena diawali dengan Hamim disebut dengan As-Sajadah, karena di dalamnya terdapat ayat sajadah. Berikut arti, kandungan, dan keutamaan dari surat Fussilat. Ada 4 hal yang terkandung dalam surat Fussilat. Berikut keempat hal tersebut. 1. Surat Fussilat menjelaskan bahwa Al-Quran benar-benar ayat yang diturunkan oleh Allah serta berisikan peringatan dan kabar gembira. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman hidup umat manusia. Dalam surat ini dijelaskan bahwa ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi peringatan dan juga kabar gembira. Sehingga hendaknya kita menjadikannya sebagai acuan dalam berperilaku. Tujuannya agar kita mendapat keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Surat ini juga menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman akan diberikan pahala yang tidak terputus-putus. Surat ini juga menyampaikan bahwa orang yang beriman akan diberikan pahala yang tidak akan pernah putus. Maka dari itu, kita perlu menjaga keimanan kita agar selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Menerangkan tentang kejadian yang ada di langit dan bumi sebagai bukti atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi, baik di langit maupun di bumi merupakan bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Dialah yang mempunyai kekuasaan sebesar itu. 4. Menjelaskan tentang kaum Ad yang menyombongkan diri di atas bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Fussilat ini juga menceritakan tentang kaum Ad yang sombong. Kemudian pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mereka azab yang setimpal dengannya. Terdapat beberapa keutamaan dari surat Fussilat. Berikut keutamaan bagi yang membaca surat ini. 1. Membaca surat ini akan memberi pembacanya cahaya di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Hamim As-Sajadah, surat Fussilat, maka surat itu akan menjadi cahaya untuknya di hari kiamat sejauh mata memandang, dan ia menjadi kebahagiaan. Dan pembacanya akan hidup di dunia dengan terhormat dan bahagia. Sawabul Amal 142:2. Memperoleh hasil yang terbaik. Siapapun yang membacanya akan diberikan kemudahan terhadap setiap pekerjaan yang dilakukan. Hal ini dilakukan dengan cara membaca surat Fussilat ayat 11 secara istiqamah. 3. Membaca surat ini dapat menghindarkan diri dari rasa was-was dan kebimbangan. Saat sedang merasa bimbang akan suatu hal, dianjurkan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon perlindungan dari segala gangguan setan. Hal ini dikarenakan sifat ragu maupun was-was berasal dari setan. Untuk itu, bacalah surat Fussilat ayat 36 secara istiqamah. 4. Termasuk dalam golongan surat Al-Matsani, surat Fussilat masuk ke dalam golongan surat Al-Matsani yang merupakan pengganti Injil. Surat ini masuk ke dalam golongan Al-Matsani karena memiliki pesan atau kisah-kisah yang diulang terus-menerus. Di dalam surat Fussilat ayat 16-31 juga memiliki beberapa hal yang dikandung di dalamnya. Berikut beberapa di antaranya. Surat Fussilat menjelaskan bahwa kaum Tsamud lebih menyukai kesesatan daripada mengikuti petunjuk Al-Quran. Kaum Tsamud merupakan kaum yang memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi.
Namun sayangnya, kecerdasan dari kaum Samud ini membuat mereka menolak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Fussilat ini, diceritakan juga bahwa kaum ini lebih menyukai kesesatan daripada harus mengikuti petunjuk yang ada pada Al-Quran. Hal ini dikarenakan mereka memiliki watak yang sombong dan berani merendahkan kaum lain. Surat ini menerangkan bagaimana kondisi orang-orang yang memerangi Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Dalam surat Fussilat ini dijelaskan bahwa orang-orang yang berabi memerangi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para rasulnya merupakan orang-orang yang zalim. Maka dari itu, mereka akan mendapat balasan yang setimpal saat di akhirat nanti, menjelaskan bahwa semua anggota tubuh akan menjadi saksi perbuatan selama hidup ketika di akhirat. Surat ini menjelaskan bahwa pada akhirnya saat di akhirat nanti, anggota tubuh kita akan menjadi saksi dari segala perbuatan dan amal kita selama hidup. Sehingga kita harus benar-benar memastikan telah melakukan hal-hal baik saat masih ada di dunia. Menjelaskan bahwa di surga kita akan mendapatkan apa yang diinginkan dan diminta. Melalui surat ini juga dijelaskan bahwa nanti saat di surga, kita dapat meminta apapun yang kita inginkan. Begitu baiknya Allah kepada hambanya yang taat. Kandungan surat Fussilat ayat 30, keutamaan orang istiqomah. Kandungan surat Fussilat ayat 30 wajib kita pahami. Sebab, dalam surat Fussilat ayat 30 ini terdapat kandungan yang penting, antara lain tentang keutamaan orang yang istiqomah. Kandungan Al-Quran ini bisa menjadi pedoman hidup untuk umat muslim. Adapun kandungan surat Fussilat ayat 30 ini antara lain adalah sebagai berikut. Orang beriman yang selalu menyembah Allah, dalam surat Fussilat ayat 30 ini menjelaskan tentang keimanan yang tertanam dalam hati umat Islam yang beriman. Mereka yakin bahwa jalan yang benar satu-satunya yaitu dengan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya. Orang-orang iman tersebut juga yakin dan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak mereka sembah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penuh keyakinan mereka juga berdoa agar hatinya mendapat ketetapan untuk senantiasa beriman dan ibadah kepada Allah hingga ajal menjemput mereka. Sehingga mereka bisa mendapatkan surganya Allah. Menjelaskan orang yang istiqomah, kandungan surat Fussilat ayat 30 juga menerangkan tentang orang yang istiqomah. Orang yang istiqomah yaitu orang-orang yang selalu beriman kepada Allah. Selain itu, mereka juga memiliki pendirian yang teguh dalam keimanan. Orang yang istiqomah juga pasti tidak akan menyekutukan Allah dengan apapun. Mereka juga meyakini jika Allah lah yang memelihara, menciptakan, menjaga kelangsungan hidup mereka, dan juga memberi rezeki. Selain itu, mereka juga sangat yakin jika hanya Allah yang berhak untuk mereka sembah. Janji Allah pada orang yang istiqomah. Adapun orang-orang yang istiqomah, Allah sudah menurunkan janji untuk mereka. Di antaranya malaikat akan turun kepada orang yang istiqomah, terutama pada saat menjelang wafat. Malaikat akan menguatkan orang iman dan menyampaikan kabar gembira. Dengan kabar gembira dari malaikat tersebut, maka hati orang iman yang akan meninggal bisa menjadi lebih lapang dan tenteram. Bahkan, tidak ada rasa khawatir pada diri mereka. Malaikat juga berpesan pada mereka supaya mereka tidak perlu bersedih hati terhadap urusan dunia. Antara lain urusan dunia yang berkaitan dengan keluarga, anak, harta, dan masih banyak lagi yang lainnya. Para malaikat juga akan turun untuk mendampingi mereka pada waktu-waktu yang mereka butuhkan. Terutama pada saat mereka meninggal dunia, ketika berada dalam kubur, dan saat mendapat hisab di akhirat nanti. Dengan demikian, berbagai macam kesulitan yang mereka hadapi bisa menjadi terasa lebih ringan. Adapun orang kafir akan digoda setan, telah dijelaskan jika orang iman yang selalu istiqomah akan mendapatkan perlindungan dari malaikat. Lain halnya dengan orang kafir yang menyekutukan Allah. Mereka justru akan selalu didatangi oleh setan. Setan akan mempengaruhi untuk berbuat buruk dan menghias-hiasi perbuatan buruk tersebut. Sehingga, perbuatan buruk yang mereka lakukan akan terlihat indah menurut pandangan mereka.
Inilah upaya setan yang selalu ingin menjerumuskan manusia untuk bisa masuk ke dalam neraka. Demikianlah ulasan tentang kandungan surat Fussilat dan keutamaan membacanya. Dengan mengetahui kandungan Al-Quran ini, semoga setiap umat muslim bisa menjadi bertambah kuat keimanan dalam hatinya. Semoga kita dapat mengamalkan dan mengambil hikmah dari apa yang terkandung dalam surat Fussilat ini. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.